Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan besar yang menentukan nasib bumi mulai mendekati akhir. Boruto berdiri sendirian sebagai pertahanan terakhir. Kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan kini bangkit sepenuhnya. Jogan memperlihatkan kemampuan yang memberi Boruto harapan baru untuk menyelamatkan manusia. Di Konoha yang kini berubah menjadi padang pasir luas, seluruh dunia seakan berada di pundaknya. Tidak ada orang lain yang mampu menghentikan ancaman ini selain dirinya. Dalam keadaan yang sulit dipercaya, seorang Otsutsuki dari kasta tertinggi menjatuhkan bulan dari langit dengan tujuan menghancurkan kehidupan di bumi. Boruto, dengan kekuatan Jogan di puncaknya, melakukan hal yang tidak kalah mustahil. Ia menahan bulan tersebut di udara menggunakan penghalang merah yang ia ciptakan. Tubuh Boruto perlahan melayang, dan kedua tangannya tetap terangkat untuk mempertahankan jutsu itu. Ia menggerakkan penghalang tersebut sekuat mungkin agar bulan menjauh dari bumi. Namun tekanan jutsu itu sangat besar, hingga darah mengalir dari hidungnya. Dalam hatinya Boruto berkata, "Sial, ini masih terlalu berat untuk kutahan sendirian. Tapi aku tidak punya pilihan untuk gagal." Dengan tangan yang masih terangkat, Boruto membuat segel di udara. Ia mengeluarkan pedang Rikudo yang tersisa dari pemberian Hagoromo. Boruto memperpanjang pedang tersebut dan mengarahkannya ke penghalang merah yang menopang bulan. Dorongan pedang itu membuat bulan perlahan bergerak mundur. Namun tak lama kemudian, pedang Rikudo mulai retak. Boruto menggerutu pelan, ternyata masih belum cukup. Aku sudah menduga ini tidak akan mudah. Otsutsuki itu benar-benar membuat masalah besar. Menahan bulan seperti ini adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Ia menyeka darah di bawah hidungnya, mencoba tetap fokus. Bulan masih harus dipindahkan ke posisi yang aman, dan ia sudah mengerahkan hampir semua jutsu terkuat yang dimilikinya. Meskipun terdengar mustahil, satu-satunya hal yang sedang ia tahan adalah sebuah bulan utuh dengan seluruh beratnya. Saat Boruto terus berusaha, ia merasakan ada seseorang di atas bulan. Cakra orang itu terasa kuat dan berbeda. Boruto bergumam dalam hati, siapa itu? Apa masih ada Otsutsuki lain? Kalau benar, seharusnya dia langsung menyerangku. Tapi dia hanya mengawasi. Di sisi lain, sosok berjubah putih dengan rambut panjang berdiri diam di atas bulan, menatap bumi tanpa ekspresi. Ia memperhatikan Boruto yang bersusah payah menghentikan bulan. Boruto kemudian membuka sebuah portal Jikukin Jutsu di atas langit. Dari portal itu muncul sebuah monster bertanduk berukuran besar. Boruto berkata, "Aku tidak tahu siapa yang menciptakan jutsu ini sebelumnya, tapi sepertinya jutsu ini bisa membantu. Dengan kekuatan Joganku sekarang, aku bisa mengakses berbagai jutsu yang pernah ada." Monster itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin pusaran besar berbentuk tornado, tingginya hampir mencapai awan. Pusaran angin itu mendorong penghalang merah Boruto sehingga bulan bergerak makin jauh dari bumi. Namun keadaan berubah cepat. Otsutsuki bermata tiga yang sebelumnya disegel kembali bangkit. Ia menyerang monster Boruto dengan besi yang memanjang dari tangannya hingga menembus langit. Boruto terkejut karena ia mengira Otsutsuki itu sudah terkunci sepenuhnya di dalam patung Gedomazo. Otsutsuki itu meluncur cepat ke arah Boruto. Ini membuat Boruto panik karena ia tidak bisa menurunkan tangannya. Jutsu penahan bulan harus tetap aktif. Melihat kesempatan itu, Otsutsuki berusaha memanjangkan lidahnya untuk memutus kepala Boruto. Boruto berkata dengan nada putus asa, "Serius? Dia menyerangku sekarang? Aku tidak bisa menurunkan tangan." Namun sebelum lidah itu mencapai Boruto, monster bertanduk yang tadi dihancurkan Otsutsuki muncul kembali di depan Boruto. Boruto menatapnya dan berkata cepat, "Ayo bantu aku lagi. Aku tidak bisa melawan dia sambil mempertahankan jutsu ini." Monster itu memberikan pukulan keras pada Otsutsuki hingga ia terjatuh kembali ke bawah. Boruto berkata pelan, "Dasar menyusahkan. Selama Joganku masih aktif, aku akan berusaha menahan serangannya. Kalau begitu, bantu aku menyerangnya walaupun aku belum paham siapa sebenarnya dirimu."
Monster itu membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan ribuan besi yang terbang ke arah Otsutsuki bermata 3. Otsutsuki tersebut menggunakan kekuatan matanya untuk membuat dinding tanah yang dilapisi listrik sehingga menahan semua besi itu. Melihat itu, Boruto menghirup napas dalam-dalam dan mengeluarkan jutsu lava api. Ribuan besi yang meluncur berubah menjadi besi bermagma panas. Dinding tanah Otsutsuki langsung meledak, menciptakan ledakan besar. Namun semua itu membuat Boruto kehilangan fokus. Bulan kembali bergerak mendekat, tekanan bertambah, dan setengah dari cakra Boruto mulai habis. Jogan di dahinya perlahan menutup. Boruto berkata pelan sambil menahan rasa sakit, "Ini semakin berat, jika aku menurunkan tangan sedikit saja, penghalangnya akan hilang." Monster bertanduk itu terus menyerang Otsutsuki bermata 3 di bawah, karena Boruto tahu bahwa lawan itu tidak akan mati hanya dengan serangan biasa. Saat Boruto mengerahkan monster iblisnya, sesuatu yang aneh terjadi. Dari atas langit, permukaan bulan mulai meleleh dan mengeluarkan cairan panas yang jatuh ke arah Boruto. Karena terkejut, fokus Boruto sedikit goyah. Pada saat itulah Otsutsuki bermata 3 tiba-tiba sudah berada tepat di depan wajah Boruto. Dengan nada tenang ia berkata, "Dengarkan sebentar, anak manusia. Sekarang aku tidak akan menyerangmu dulu. Sejujurnya aku cukup terkejut melihatmu bisa menghentikan bulan sendirian seperti ini. Tapi coba lihat apa yang bisa kau lakukan setelah ini. Cairan panas itu akan membuatmu meleleh. Kau sebaiknya menyerah saja dan terima nasibmu." Boruto menatap tajam tanpa menjawab. Ia menggigit lidahnya hingga keluar darah untuk menjaga kesadarannya. Dengan cepat ia menggunakan Kuchiyose di atas kepalanya, memanggil sebuah Rahomon untuk menahan jatuhan cairan panas dari bulan. Tak lama kemudian, sebuah pedang keluar sendiri dari balik jubah Boruto. Pedang itu terbang cepat menuju Otsutsuki bermata 3. Namun sebelum mengenai sasaran, monster iblis Boruto muncul kembali di dekat pedang itu, menangkap gagangnya, lalu mengayunkan pedang tersebut dengan keras. Tebasan itu mengenai wajah Otsutsuki dan melukai salah satu matanya. Otsutsuki itu mengerang pelan, lalu berkata dengan nada kesal, "Ternyata kau bisa juga melukaiku." Dari tangannya muncul akar-akar pohon yang langsung memanjang cepat. Akar itu menembus tubuh monster iblis Boruto hingga hancur seketika. Melihat itu, ia berkata lagi, "Sudah lama aku tidak melihat monster milik Momoshiki. Ternyata kau bisa memanggilnya juga. Tapi bagaimana denganmu, Boruto? Sampai kapan kau bisa terus mengangkat tangan seperti itu?" Boruto menggeram, lalu menurunkan Rahomon di atas kepalanya dan menendangnya ke arah Otsutsuki. Namun Otsutsuki itu mengecilkan gerbang raksasa itu dengan kekuatan matanya, membuat gerbang itu menghilang seperti benda kecil. Boruto mendecakkan lidah dan berkata, "Kau benar-benar menjengkelkan. Kalau bukan karena aku harus menahan bulan ini, tubuhmu sudah kurobek dari tadi, pecundang." Otsutsuki bermata 3 tersenyum tipis. "Kau kuat, aku akui itu. Tapi yang kau lihat sekarang adalah bagian dari rencana yang sudah lama aku siapkan. Aku memang menunda mencari keberadaanmu karena ingin menguji keadaan dulu. Bahkan aku berpura-pura terpengaruh Kekai Kaguya agar kau merasa aman. Padahal aku memang ingin membuatmu lengah." Boruto membalas dengan suara berat, "Hentikan bulan ini sekarang juga, lalu aku akan menghadapi kau langsung. Kau sudah melampaui batas dengan cara seperti ini." Otsutsuki itu menjawab dengan nada santai, "Kenapa? Sudah terasa berat, ya? Tapi sejujurnya aku juga mengeluarkan tenaga penuh untuk menggerakkan bulan itu. Benda raksasa seperti itu bahkan menyulitkanku. Tapi aku heran bagaimana kau bisa menahan beban sebesar itu dengan kekuatan anehmu." Boruto terdiam, menahan sakit karena cakranya terus berkurang. Ia hampir tidak bisa membuat segel tangan lagi. Saat situasi semakin sulit, tiba-tiba tubuh Otsutsuki itu terbakar oleh api hitam Amaterasu dan ia terjatuh keras ke tanah. Boruto terkejut, "Amaterasu? Siapa yang menggunakan itu?" Tidak lama, sebuah Susanoo berwarna merah muncul tepat di depannya. Di dalam Susanoo itu terlihat Orochimaru bersama sosok Edo Tensei Itachi. Boruto hampir tidak percaya.
Orochimaru? Bagaimana kau bisa ada di sini? Dan kenapa Itachi ikut bersamamu? Orochimaru menjawab sambil mengendalikan Susanoo, sepertinya aku datang tepat waktu. Nidaime Hokage berhasil membuka titik koordinat dari dimensi Otsutsuki itu. Dia memindahkanku sendirian ke sini. Boruto masih bingung. Tunggu dulu, bagaimana dengan Paman Sasuke? Bukankah kau bertarung bersama mereka tadi? Orochimaru menjelaskan, Nidaime hanya bisa memindahkan satu orang dengan Hiraisin miliknya. Jiraiya pergi ke Gunung Myoboku bersama Garaga dan Kurama. Begitu aku kembali ke bumi, aku langsung menyiapkan bantuan. Dan, aku memanggil Itachi menggunakan Edo Tensei dengan menumbalkan salah satu cloning Mitsuki. Boruto terbelalak, kau serius melakukan hal gila itu? Orochimaru tersenyum tipis. Aku tahu kau tidak suka caraku. Tapi setidaknya, dengan Edo Tensei Itachi, aku bisa bertarung di udara sepertimu. Dan karena kesadarannya masih aku kunci, ia belum memiliki kesadarannya yang asli. Boruto bertanya cepat, jadi Paman Madara dan Nidaime bagaimana? Mereka masih di sana? Orochimaru mengangguk. Ya. Mereka berhasil mengalahkan salah satu Otsutsuki yang menjaga titik koordinat. Itu sebabnya Nidaime bisa mengirimku kemari. Mereka menyuruhku datang untuk membantumu. Boruto menghela napas. Kau benar-benar sulit ditebak, Orochimaru. Aku tidak menyangka kau akan muncul di saat seperti ini bersama Itachi, dan aku sedang kesulitan di sini. Orochimaru lalu berkata, aku akan membantumu sebisaku. Dan sekarang aku akan membuat kesadaran Itachi langsung memahami situasi yang sedang terjadi. Jadi kau tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Boruto menatapnya dengan bingung. Bagaimana caranya? Kau memang penuh jutsu aneh. Orochimaru hanya mengeluarkan sebuah kunai yang dibalut kertas mantra. Tatapannya serius, seolah ia sudah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saat itu Orochimaru berkata dengan suara pelan namun serius, aku sudah menyiapkan mantra yang membuatnya langsung memahami keadaan sekarang. Begitu dia sadar, dia akan mengerti sendiri alasan kenapa aku memanggilnya kembali. Setelah itu, Orochimaru menancapkan kunai yang terbalut mantra ke kepala Itachi. Dalam hitungan detik, kesadaran Itachi kembali. Begitu matanya terbuka dan melihat Orochimaru di depannya, ia langsung berkata, kau lagi? Orochimaru. Apa yang kau rencanakan kali ini? Dan kenapa kau menggunakan tubuhku tanpa izin? Orochimaru mendesah kecil. Sepertinya mantranya tidak bekerja penuh untukmu. Ini menyulitkan. Boruto, gunakan Jogan, buat dia melihat informasi terkini secara langsung. Akan butuh waktu lama jika aku harus meyakinkannya bahwa aku bukan musuh. Boruto langsung menatap mata Itachi. Jogannya berubah bentuk dan mengeluarkan cahaya halus. Dalam sekejap, Itachi melihat rangkaian kejadian masa ini. Kehancuran Konoha, tanah yang berubah menjadi gurun, kematian banyak shinobi, termasuk Sasuke. Boruto memperlihatkan semuanya tanpa satu kata pun. Setelah selesai, Boruto menghentikan pengaruh Jogannya dan berkata perlahan, maaf, Paman Itachi. Aku Boruto, murid Sasuke. Kalau caraku membuatmu tidak nyaman, aku minta maaf. Aku hanya ingin kau cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Itachi terdiam lama. Sorot matanya tampak bingung, seperti mencari kata yang tepat. Sebelum Itachi sempat berbicara, Orochimaru menambahkan, sekarang hanya tersisa sedikit orang yang masih hidup. Hampir semua penduduk desa mati dalam perang melawan Otsutsuki. Aku sendiri sudah mati beberapa kali, tapi selama ini masih bisa kembali. Namun kali ini kalau aku mati, aku benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Itachi akhirnya menengadah ke langit, melihat bulan yang hampir jatuh. Dengan nada bingung ia berkata, semua ini terlalu tiba-tiba. Kalian membangunkanku, memberitahu kejadian buruk yang bertubi-tubi, dan sekarang aku melihat bumi hampir hancur jika Boruto menurunkan tangannya. Ditambah lagi, Otsutsuki yang kalian hadapi masih ada di bawah sana,
dan Sasuke sudah tiada. Boruto menunduk sedikit lalu berkata, "Ya, itu semua benar. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat melihatmu di sini. Tapi aku butuh bantuanmu. Tolong alihkan perhatian Otsutsuki itu. Aku harus tetap fokus agar bulan tidak bergerak mendekat." Orochimaru melirik ke bawah. Api hitam Amaterasu masih berkobar besar. Ia berkomentar, "Kurasa Otsutsuki itu sudah mati, Boruto." Api Itachi belum padam, malah makin besar. Boruto menggeleng cepat. Jangan percaya begitu saja. Dia benar-benar sulit dibunuh. Aku sudah menghancurkannya berkali-kali, tapi dia tetap hidup. Itachi mengangguk pelan. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Aku bisa melihat kau kesulitan. Tapi jujur saja, aku juga tidak tahu bagaimana cara menolongmu menghadapi bulan sebesar itu. Ini jauh di luar kemampuan manusia. Boruto menjawab sambil menahan napas berat, "Aku paham. Tapi selama dia tidak menggangguku, aku masih bisa mencoba beberapa cara lain. Aku hanya butuh waktu." Mendengar itu, Itachi mengeluarkan pedang Totsuka dari Susanoo merahnya. Ia berkata dengan nada lebih lembut, "Senang berkenalan denganmu, Boruto. Kau murid adikku, jadi aku ingin menolongmu. Sayangnya aku tidak sempat bertemu dengannya lagi. Tapi jika aku masih bisa bertarung, maka aku akan melawan Otsutsuki itu bersamamu." Boruto mengangguk kuat. "Terima kasih. Jika begitu, lakukan sekarang. Pergi dan tahan Otsutsuki itu sebisa mungkin." Dengan jogannya, Boruto memindahkan Orochimaru dan Itachi ke bawah. Mereka langsung menemukan Otsutsuki bermata tiga sedang mencoba menyerap Amaterasu dari tubuhnya. Tanpa menunggu aba-aba, Orochimaru mengeluarkan ular raksasa dari tanah yang langsung menggigit tubuh Otsutsuki. Itachi kemudian mengayunkan pedang Totsuka Susanoo-nya, menusuk Otsutsuki itu tepat di dada. Dalam beberapa detik, kekuatan pedang itu menarik jiwa Otsutsuki dan menyeretnya ke dalam labu Susanoo. Saat itu Itachi berkata, "Sudah selesai. Jika dia sudah terkena pedang Totsuka, seharusnya masalah ini berakhir." Orochimaru melihatnya dengan wajah rumit. "Pemandangan ini mengingatkanku pada masa lalu waktu kau menusukku dengan pedang itu. Tapi, seperti kata Boruto, tetap waspada. Aku tidak bisa memastikan kalau dia benar-benar mati. Kita menghadapi musuh yang berbeda dari yang pernah kita lawan." Saat itu Itachi masih memegang pedang Totsukanya, memperhatikan labu Susanoo yang perlahan menelan jiwa Otsutsuki bermata tiga itu. Ia tidak langsung menurunkan kewaspadaannya. "Orochimaru," katanya pelan, "meskipun dia sudah tertarik masuk, aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Musuh seperti ini biasanya tidak akan jatuh semudah itu." Orochimaru mengangguk sambil memeriksa bekas gigitan ular raksasanya yang menghilang bersama tanah yang pecah. "Aku setuju. Dari pengalaman yang sudah-sudah, setiap Otsutsuki punya cara yang tidak bisa ditebak. Kita sebaiknya anggap ini baru permulaan, bukan akhir." Itachi mendekat sedikit dan bertanya, "Kalau dia benar-benar belum mati, menurutmu apa langkah selanjutnya?" "Kita tidak punya banyak waktu." Boruto di atas sana masih menahan bulan. Wajahnya saja sudah tampak sangat lelah. Orochimaru menatap ke langit, melihat Boruto yang hampir tidak bergerak, kedua tangannya tetap terangkat. "Itulah masalahnya. Kita harus memastikan musuh benar-benar tidak bisa menyerangnya lagi. Setidaknya kita harus menahan mereka selama Boruto menyelesaikan tugasnya." Tiba-tiba, terdengar retakan pelan dari labu Susanoo. Itachi segera mengangkat pedangnya lagi dan berkata, "Orochimaru, dengar itu? Pedang ini tidak biasanya memberikan reaksi seperti ini. Sepertinya ada perlawanan dari dalam." Orochimaru menegakkan tubuh dan menjawab, "Baiklah. Kalau begitu, bersiap saja. Kalau dia keluar, kita harus menahannya tanpa membuat Boruto kehilangan fokus. Jangan sampai satu serangan pun mengarah ke atas." Itachi menambahkan, "Kalau dia bangkit lagi, kali ini kita harus bekerja lebih cepat."
Aku tidak mau Boruto kehabisan waktu. Keduanya berdiri berdampingan, menghadap labu yang perlahan bergetar. Mereka tidak tahu apa yang akan muncul, tapi keduanya sudah siap. Sementara itu di atas, Boruto menggigit bibirnya dan bergumam lirih. Cepatlah, aku sudah mulai kehilangan tenaga. Lalu adegan berpindah saat Sasuke sedang memberi analisis tentang situasi pertarungan yang makin melebar. Ia berdiri tenang, memperhatikan pergerakan lawan dan menjelaskan kemungkinan langkah mereka satu persatu. Lalu Sasuke melompat ke atas Gudodama dengan menapakkan kakinya, dan ia terus naik menuju langit. Gerakannya tenang dan terkontrol, seperti seseorang yang sudah paham medan. Boruto menatap ke atas sambil mengikuti Sasuke, kemudian berkata dengan nada serius namun tenang, kita tidak boleh sampai meninggalkan planet ini. Kalau kita naik terlalu jauh dan ikut campur, itu bisa mengubah jalannya pertempuran. Jadi aku pikir yang terbaik sekarang adalah kita tetap menggantung di atas, menahan diri dari intervensi, dan mengamati setiap gerakan mereka dengan seksama supaya kita tahu kapan harus bertindak, kalau memang dibutuhkan. Ucapannya panjang, berisi alasan dan kekhawatiran sekaligus. Mendengar itu, Madara menoleh dan menjawab dengan nada yang menuntut penjelasan. Apakah maksudmu kita tidak akan ikut bertarung sama sekali? Aku tidak suka hanya menonton tanpa bertindak ketika ada ancaman seperti ini. Jelaskan padaku alasan mengapa kita harus menahan diri. Apakah ancamannya terlalu besar bagi kita, atau ada aturan lain yang harus kita taati? Madara menutup kalimatnya sambil memandang ke medan pertempuran. Boruto menjawab lagi dengan lebih sabar. Tidak, bukan soal takut atau malas bertarung. Ini soal menghormati aturan yang dibuat oleh leluhur Momoshiki dan memahami relasi pribadi antara mereka. Kita akan menunggu arahan dari leluhur Momoshiki karena mereka memiliki alasan sendiri yang mungkin kita tidak pahami sepenuhnya. Jadi untuk saat ini, yang paling aman adalah tidak ikut campur dan hanya mengamati. Jawab Boruto panjang dan penuh alasan agar semua mengerti. Obito, yang juga berada di sana, mengangkat satu alis dan bertanya dengan suara datar, lalu kapan kita akan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pertempuran? Kita bukan hanya penonton. Jika momen itu tiba, aku ingin tahu kriteria atau sinyal yang harus kita tunggu supaya kita bisa bertindak efektif tanpa merusak rencana. Ia menambahkan penjelasan tentang kesiapan mereka. Boruto menegaskan sekali lagi, kita tunggu arahan dari leluhur Momoshiki. Begitu ada perintah atau tanda secara eksplisit, kita akan ikut masuk. Sampai saat itu, kita berkewajiban menjaga jarak agar tidak mengganggu jalannya urusan mereka. Kalimat Boruto panjang dan berisi penegasan pada kebijakan yang dipilih. Beberapa saat kemudian Toneri, Himawari, Mitsuki, dan Kabuto tiba-tiba muncul dan ikut terbang menuju tempat Boruto dan yang lain berkumpul. Toneri bahkan merentangkan tangannya untuk membantu menarik Kazekagirasa dan Hidan naik ke langit, sehingga semua berada di ketinggian yang sama. Suasana menjadi lebih rapat karena semua shinobi yang hidup kini berkumpul bersama. Sasuke lalu membentuk Susanoo yang sempurna. Ia mengubah Susanoo itu menjadi semacam jembatan besar, permukaannya rata dan kuat sehingga setiap orang bisa duduk di atasnya untuk mengamati pertempuran di bawah. Toneri menempatkan Kazekagirasa dan Hidan dengan hati-hati di permukaan jembatan Susanoo milik Sasuke. Dengan demikian, akhirnya seluruh shinobi yang masih hidup berkumpul bersama di atas langit, duduk berjejer sambil memandang ke bawah. Naruto memecah keheningan dengan bertanya, akhirnya kita berkumpul. Tapi bagaimana kondisi Ka di desa Sunagakure? Aku ingin memastikan, apakah kondisi dia stabil setelah insiden itu, dan apakah ada hal yang perlu segera kita tangani di sana? Ia menambahkan kekhawatiran tentang keselamatan warga desa. Toneri menjawab sambil mengangguk, kondisi Kode sudah kusegel menggunakan Ryugu. Namun Chot belum tewas. Aku memastikan segel itu menahan pergerakan sementara, tapi situasinya belum tuntas. Kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan. Penjelasan Toneri jelas dan runtut. Mereka semua kemudian menunduk, menatap ke bawah. Di sana leluhur Momoshiki telah berubah wujud dan tengah menghadapi Shibai dan Dewa Otsutsuki. Hidan, yang berdiri tidak jauh, menggeleng pelan dan berujar dengan nada tegas, ini gila. Lawan kita sekarang bukan lagi sekadar shinobi biasa. Bentuk ini sudah melampaui ukuran pertempuran yang kita kenal selama ini. Kita harus hati-hati dalam menilai ancaman ini. Pernyataannya panjang dan menunjukkan kekagetan sekaligus peringatan. Boruto hanya menjawab singkat tapi jelas, untuk saat ini kita hanya bisa diam dan mengamati. Jika kita coba bertindak sembarangan sekarang, bisa jadi kita malah memperburuk keadaan. Kita harus menunggu tanda yang jelas untuk turun tangan. Ia menekankan kembali pentingnya menunggu. Adegan berpindah ke bawah. Shibai dan Dewa Otsutsuki sudah mengambil wujud sebenarnya. Leluhur Momoshiki berubah menjadi sosok jauh lebih besar, dengan tubuh yang dipenuhi garis-garis cakra mirip simbol. Garis-garis itu bukan sekadar tanda, mereka menunjukkan bahwa tubuhnya memiliki banyak sifat dan kemampuan yang berbeda dalam alam kehidupan. Ia juga membangkitkan jogan berwarna biru, dengan tanduk kecil yang meruncing ke depan. Dewa Otsutsuki juga berubah,
menampakkan mode cakra yang dahulu sempat disebut oleh Ishiki beberapa tahun lalu. Wujudnya mirip Dewa Otsutsuki lain yang kuat, 2 dojutsu yang berubah menjadi Jogan hitam, dan 6 ring sharingan muncul di dahinya. Perubahan keduanya membuat suasana semakin tegang. Leluhur Momoshiki berkata dengan suara berat tetapi jelas, "Aku pemilik Jogan biru. Kekuatan itu belum sempurna, tapi ia milikku. Kalian berdua memegang Jogan hitam yang asalnya dari pencurian buah cakra. Sedangkan Uzumaki Boruto adalah satu-satunya yang memegang Jogan putih. Apakah kalian masih mengincar Jogan Boruto? Beritahu aku, apakah semua ini benar hanya soal kepemilikan kekuatan?" Ucapannya panjang, penuh tantangan sekaligus penjelasan asal-usul. Dewa Otsutsuki menjawab dengan nada sinis, "Bukankah seluruh kehidupan berjuta-juta tahun ini hanya untuk menunggu munculnya Jogan milik Boruto? Bukankah kau sendiri juga menginginkannya? Jadi jangan berpura-pura suci. Kau sama seperti aku, juga mengkhianati asal-usulmu demi ambisi. Aku tidak akan mundur dari cita-cita itu." Kalimatnya panjang, menuduh, dan mengungkap motif yang lebih dalam. Shibai memotong dengan tawa ringan, lalu berkata dengan nada kasar, "Kau memang tidak jauh berbeda dari kami. Jangan merasa kau di posisi paling benar. Kita semua punya cara masing-masing untuk mencapai tujuan. Jadi lepaskan anggapan suci itu dan tunjukkan kemampuanmu kalau memang berani." Ia menantang sambil menyinggung sikap leluhur Momoshiki. Leluhur Momoshiki lalu bercerita panjang tentang masa lalu. Ia mengatakan bahwa jutaan tahun lalu, ketika klan Otsutsuki pertama kali terpecah, keturunan mereka berperang hebat demi kekuasaan. Di antara keturunan itu ada satu garis yang dikenal memiliki perasaan cinta. Berbeda dari keturunan leluhur Momoshiki dan keturunan Shibai yang sedikit sekali mengenal cinta, garis keturunan Kaguya Otsutsuki membawa sifat kasih. Ia menjelaskan bahwa ayah Kaguya dan leluhurnya juga menunjukkan perasaan cinta itu, dan karena itu Kaguya menikahi manusia sehingga lahirlah banyak shinobi di planet ini. Ia menambahkan dengan nada reflektif, "Dulu aku menganggap keturunan Kaguya lemah karena mengandalkan cinta. Aku melihat itu sebagai kelemahan. Namun kini aku lihat sebaliknya. Perasaan cinta ternyata penting. Kekuatan tanpa rasa hanya merusak. Jika seseorang punya kekuatan besar tetapi tidak punya empati, ia bisa menghancurkan alam semesta tanpa memikirkan orang lain. Itu yang membuat aku menilai cara mereka benar, bukan salah." Ucapannya panjang dan menunjukkan perubahan pandangan. Shibai menertawakan pernyataan panjang itu dan berkata, "Sudah cukup ocehanmu. Ucapan panjangmu tidak mengubah hasil pertarungan. Bicara saja nanti setelah kau kalah atau menang. Sekarang buktikan kata-katamu dengan aksi." Ia menuntut agar perdebatan dihentikan dan pertarungan diselesaikan. Leluhur Momoshiki menanggapi dengan suara datar, "Kalian tidak berubah. Hati kalian tertutup oleh kekuatan kotor sehingga kalian tidak memikirkan nasib shinobi lemah dan kerusakan yang telah terjadi. Aku mencoba memberi alasan kenapa kita berbeda, tapi sepertinya yang bisa kau lakukan hanyalah menghina." Ia menegaskan lagi perbedaan nilai di antara mereka. Dewa Otsutsuki mengabaikan retorika panjang itu dan menantang, "Jika tujuannya hanya ocehan, aku tidak tertarik. Aku tahu kau kini lebih kuat dari sebelumnya. Dulu kau kulumpuhkan sampai nyaris tewas. Jadi tunjukkan kekuatan barumu sekarang, dan biarkan aku mengakhiri semua ini. Dendamku padamu belum pudar. Aku akan melenyapkanmu, leluhur Momoshiki." Ucapan Dewa Otsutsuki penuh dengan niat dan ancaman yang jelas. Adegan berakhir dengan ketegangan yang memuncak di udara, sementara para shinobi di atas jembatan Susanoo tetap mengamati, menunggu tanda yang tepat untuk turun tangan. Mereka duduk tenang, tetapi setiap mereka tahu bahwa keputusan berikutnya bisa mengubah banyak hal. Cerita terus mengarah ke bentrokan antara tekad, cinta, dan kekuasaan di medan yang lebih besar dari apa yang pernah mereka kenal. Tak lama berselang, leluhur Momoshiki terlihat masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, Shibai yang sudah berada dalam wujud aslinya tidak memberi kesempatan. Ia bergerak sangat cepat dan langsung menyerang Momoshiki. Dari tangannya, Shibai mengeluarkan 2 tongkat dewa yang sebelumnya tidak pernah ia gunakan. Tongkat itu dikibaskan dengan kuat, dan dari sana keluar cakra Shinjutsu yang membentuk cahaya mirip laser Jubi. Bedanya, serangan itu berputar seperti spiral yang menyapu luas. Leluhur Momoshiki terkena serangan tersebut. Namun, ia menahan energi spiral itu dengan cepat menggunakan Budodama yang ia ubah bentuknya menjadi kotak besar. Serangan spiral itu tertahan, tetapi energinya memantul liar ke berbagai arah, menghantam daratan. Akibatnya, lempeng bumi bergeser hebat. Seluruh planet berguncang seperti hendak pecah. Di saat yang sama, Dewa Otsutsuki muncul dari arah lain. Ia menciptakan gravitasi dengan tingkat yang sangat tinggi. Dalam sekejap, gravitasi di seluruh bumi meningkat drastis. Semua benda, termasuk makhluk hidup, tertarik kuat ke tanah. Rasanya seperti ditindih benda ratusan ton, membuat siapapun tidak bisa bangun atau berdiri. Boruto dan yang lain,
yang tadinya berada di langit di atas Susanoo Sasuke, ikut terjatuh ke tanah. Mereka semua terbaring tak berdaya. Boruto berusaha berbicara sambil menahan rasa berat di tubuhnya. Gravitasi ini gila sekali. Aku tidak bisa bangun sama sekali. Rasanya tubuhku tertindih beban besar. Naruto yang terbaring di sampingnya menimpali dengan suara tertekan. Sial, tekanan ini bahkan lebih berbahaya daripada dimensi milik Kaguya yang pernah kita alami di masa lalu. Aku tidak menyangka gravitasinya bisa sekuat ini. Sasuke, dengan napas berat, ikut bersuara, Boruto, apakah Joganmu bisa mengatasi keadaan ini? Jujur saja, aku tidak bisa berdiri. Tubuhku benar-benar terasa ditekan. Rasanya seperti tulangku hampir patah. Himawari, Toneri, Mitsuki, Kazekage Gerasa, bahkan semua shinobi lain hanya bisa berbaring dengan wajah penuh ketegangan. Tak seorang pun mampu bergerak bebas. Sementara itu, di medan utama, leluhur Momoshiki terus digempur oleh Shibai dan Dewa Otsutsuki. Mereka bertiga tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh gravitasi karena kekuatan mereka sudah berada di tingkat berbeda. Momoshiki masih bisa bergerak cepat meski tubuhnya juga merasakan tekanan. Dewa Otsutsuki melepaskan ratusan petir kecil berbentuk bola dari kedua jogan hitamnya. Bola-bola itu menyerbu Momoshiki secara beruntun seperti hujan. Namun, Momoshiki hanya mengedipkan jogan birunya sekali, dan semua serangan itu langsung lenyap tanpa bekas. Kemudian, Momoshiki menatap langit dengan serius. Dalam sekejap, seluruh gravitasi yang menekan bumi menghilang begitu saja. Semua makhluk hidup kembali bisa berdiri normal, meski tubuh mereka masih terasa lemah. Shibai dan Dewa Otsutsuki tidak berhenti. Mereka berdua melesat maju dan mendesak Momoshiki dengan serangan cepat tanpa jeda. Dewa Otsutsuki memukul sekali, dan dalam satu hentakan bukit besar langsung hancur berhamburan. Sementara itu, Shibai menendang keras, dan hanya dengan angin tendangannya saja tanah dataran tinggi sepanjang ratusan meter pecah berantakan. Tetapi semua itu masih bisa ditangkis Momoshiki hanya dengan kedua tangan kosong. Ia berkata dengan nada tenang, hanya segitu kemampuan taijutsu kalian? Kalau begitu, biar aku tunjukkan apa itu tendangan sebenarnya. Momoshiki lalu mendorong tubuh Shibai dan Dewa Otsutsuki ke depan. Ia melayang sebentar, lalu menendang keduanya dengan kekuatan besar. Hasilnya, tubuh mereka berdua terpental jauh hingga tulang-tulangnya terlihat patah. Kekuatan tendangan itu begitu besar, bumi langsung retak. Dalam sekejap, planet terbelah, permukaannya hancur hingga terpisah seperti retakan raksasa. Boruto, yang berada agak jauh dari lokasi ledakan, memandang dengan wajah kaget. Ia berkata, ini gawat, planet bumi sudah terbelah. Kekuatan mereka benar-benar di luar nalar. Padahal mereka hanya menggunakan taijutsu, belum mengeluarkan jurus penuh. Jika ini berlanjut, bumi bisa hancur total. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau mereka memakai kekuatan sesungguhnya. Madara menjawab sambil mengamati kehancuran itu. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah jangan biarkan mereka bertarung di bumi. Kita harus membawa pertarungan ini ke dimensi lain. Obito menggeleng pelan, lalu berkata, tapi bukankah leluhur Momoshiki berniat membiarkan Shibai dan Dewa Otsutsuki mati agar tubuh mereka dimakan pohon Shinju? Lalu cakra para shinobi bisa kembali? Kalau kita pindahkan pertempuran ke dimensi lain, bagaimana rencana itu bisa terjadi? Toneri menimpali dengan wajah serius, memang ini rumit. Tapi aku punya dugaan. Aku pernah membaca gulungan rahasia dari kakakku di bulan. Gulungan itu menyebut ada seorang Dewa Otsutsuki yang punya kemampuan meregenerasi planet yang sudah rusak. Kita tahu ada shinobi seperti Naruto yang bisa menyembuhkan tubuhnya sendiri. Namun kemampuan itu berbeda. Ia bisa memperbaiki planet sekaligus makhluk hidup di dalamnya. Menurutku, leluhur Momoshiki adalah sosok yang disebut dalam gulungan itu. Kabuto ikut menambahkan, kalau benar begitu, pertarungan ini akan semakin berbahaya. Bayangkan, hanya dengan satu tendangan saja planet bisa terbelah. Bagaimana kalau salah satu serangan itu mengenai kita langsung? Kita bisa mati seketika. Tiba-tiba, Momoshiki merasuki tubuh Boruto. Dalam sekejap, kesadaran Boruto hilang dan digantikan Momoshiki. Dengan suara Boruto, ia berkata, kalian semua, maafkan aku jika kedatangan leluhurku merusak bumi hingga sejauh ini. Tapi ini baru permulaan. Kekuatan leluhurku belum keluar sepenuhnya. Tendangan tadi hanyalah serangan biasa. Namun yang paling penting bukan soal kekuatannya, melainkan tentang kematian Shibai dan Dewa Otsutsuki yang akan segera terjadi. Sasuke menatapnya dengan ragu lalu bertanya panjang, apa kau bisa menjamin itu? Jujur saja, dari apa yang kulihat, kekuatan leluhurmu memang bisa menandingi mereka berdua. Tapi aku khawatir ada faktor lain yang tidak kita perkirakan. Bagaimana jika ada yang datang membantu Shibai atau Dewa Otsutsuki? Apakah kau yakin rencana itu akan tetap berjalan sesuai perkiraanmu? Momoshiki yang menguasai tubuh Boruto menjawab dengan tenang, itu memang menjadi kekhawatiran, Sasuke.
Tapi kau tidak perlu takut. Leluhurku memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dengan bebas. Ia tahu apa yang akan terjadi, kapanpun waktunya. Orochimaru yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara. Tunggu dulu. Aku masih belum paham. Siapa sebenarnya leluhurmu itu? Dari mana asalnya? Bagaimana bisa dia muncul tiba-tiba tanpa ada penjelasan yang jelas sebelumnya? Aku ingin tahu latar belakangnya sebelum aku mempercayai semua yang kau katakan. Momoshiki berkata dengan nada tenang. Baiklah, akan aku jelaskan tentang leluhurku. Aku adalah seorang putra dari ayahku, dan kalian pernah berhadapan dengan ayahku itu di masa lalu. Ayahku juga memiliki seorang ayah, atau bisa kalian sebut sebagai kakekku. Dari kakekku itulah, garis keturunan terus berlanjut hingga mencapai puncak tertinggi, yaitu leluhurku. Mendengar penjelasan itu, Madara terlihat ragu lalu bertanya, tunggu sebentar. Kalau memang begitu, ada hal yang membuatku bingung. Jika leluhurmu itu sudah hidup sejak lama, mengapa penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda tua? Malah terlihat jauh lebih muda dari seharusnya. Momoshiki menoleh dan menjawab pelan, itulah yang membedakan Otsutsuki dengan manusia. Kalian, para manusia, semakin lama akan semakin menua. Tubuh kalian menjadi lemah, kulit keriput, dan energi kalian berkurang seiring waktu. Tapi bagi Otsutsuki, hal itu tidak terjadi. Kami abadi, tubuh kami tidak menua meskipun sudah hidup jutaan tahun. Tenaga kami tidak berkurang sama sekali. Itulah alasan mengapa leluhurku tetap terlihat muda. Dia pernah menduduki posisi sebagai Dewa Otsutsuki kedua, setelah rivalnya menghilang akibat pertarungan besar di masa lalu. Rival leluhurku itu adalah Dewa Otsutsuki yang sekarang berada di pihak Shibai. Mereka berdua selalu bermusuhan, dan sampai sekarang belum pernah ada hubungan baik di antara mereka. Kabuto yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, apakah setiap Otsutsuki selalu memiliki ayah? Termasuk Kaguya? Momoshiki menatap Kabuto lalu menjawab, tentu saja. Kaguya juga memiliki ayah, meskipun ayahnya sudah lama mati. Keturunan Kaguya pun hampir dimusnahkan, karena mereka sering menuruti perasaan dan terjebak dalam cinta. Kami, para Otsutsuki, sebenarnya tidak menyukai konsep cinta. Namun Kaguya dan keturunannya berbeda, mereka selalu melibatkan perasaan. Tetapi sekarang aku mulai mengerti, ternyata cinta juga memiliki arti yang penting. Bahkan jika aku diberi kesempatan, aku ingin meminta maaf kepada Kaguya atas semua kesalahan yang terjadi pada masa lalu klan Otsutsuki. Naruto kemudian ikut bertanya dengan serius, kalau begitu, apakah masih ada Otsutsuki lain yang lebih berbahaya dibandingkan Shibai dan yang lainnya? Jika memang ada, bisakah kau memberitahu kami? Momoshiki terdiam sejenak sebelum menjawab, jika kita berbicara soal jumlah Otsutsuki, maka jumlahnya tidak bisa dihitung. Terlalu banyak. Namun, jika pertanyaanmu tentang apakah ada yang jauh lebih kuat, jawabannya ada. Mereka sudah ribuan tahun menghilang, pergi entah kemana. Tapi yang jelas, banyak dari mereka kini mengincar Jigen milik Boruto. Karena itulah, jangan terkejut jika suatu saat banyak Otsutsuki yang muncul dan datang ke Boruto. Mereka semua menganggap Jigen sebagai sesuatu yang sangat berharga. Naruto menunduk, lalu bergumam, kalau begitu, masa depan Boruto akan penuh dengan ancaman. Apakah pada akhirnya dia bisa selamat? Atau justru mati di tangan para Otsutsuki? Momoshiki tidak menjawab pertanyaan itu, hanya tersenyum samar. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah gulungan kertas pemanggil. Gulungan itu terbuka, menampilkan gambar-gambar wajah para dewa Otsutsuki dari masa lalu hingga sekarang. Perhatikan baik-baik, kata Momoshiki. Mereka ini adalah para dewa Otsutsuki terkuat. Meskipun sudah menghilang selama jutaan tahun, mereka sebenarnya belum mati. Mungkin mereka berada di dimensi lain yang jauh lebih tinggi, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, mereka masih ada. Mitsuki menatap gulungan itu dengan terkejut, lalu bertanya, apakah kau sungguh-sungguh? Kalau memang benar masih ada banyak dewa Otsutsuki, apakah mereka juga akan datang ke sini suatu saat nanti? Momoshiki menjawab dengan tenang, tidak semua dewa Otsutsuki memiliki cara yang sama. Ada yang seperti Shibai, memilih turun langsung untuk mencapai tujuannya. Tapi ada juga yang hanya memerintah dari balik bayangan, tidak pernah menunjukkan dirinya. Karena klan Otsutsuki sangat luas, maka jangan heran jika mereka akan terus muncul satu demi satu. Jumlah mereka memang sebanyak itu. Tiba-tiba, Momoshiki mengaktifkan Rinnegan di telapak tangan Boruto dan mengarahkannya pada Himawari.
Ia menyerap sebagian cakra Kaguya yang ada dalam tubuh Himawari, lalu sedikit cakra dari 9 biju, kemudian menggabungkannya. Setelah itu, ia juga menyerap cakra Naruto dan Sasuke. Keduanya merupakan pewaris cakra Indra dan Asura, atau lebih tepatnya cakra Hagoromo. Momoshiki masih menambahkan sedikit cakra dari Madara sebelum akhirnya semua cakra itu dikumpulkan dalam satu wadah. Naruto terkejut dan berteriak, "Momoshiki! Apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyerap cakraku tanpa izin?" Momoshiki menoleh dan menjawab dengan singkat, "Diamlah, dan saksikan. Aku adalah keturunan murni para dewa Otsutsuki. Aku memiliki kekuatan Shinjutsu yang tidak dimiliki siapapun." Dengan tangannya, Momoshiki lalu menyalurkan gabungan cakra itu ke dalam tubuh Zetsu putih yang baru ia ciptakan. Perlahan, tubuh itu mulai berubah wujud. Sosok yang sudah lama hilang kini kembali. Kaguya Otsutsuki bangkit dengan tubuh yang utuh. Momoshiki tersenyum tipis dan berkata, "Kalian, para shinobi, bisa menghidupkan orang dengan Edo Tensei. Maka aku pun bisa melakukannya, tapi dengan cara yang berbeda."